warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan materi fikih, usul fikih, yaitu tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama. Ada 8 sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama. Pertama, istihsan. Yang kedua, istishab. Yang ketiga, masalihul mursalah. Keempat, uraf. Kemudian yang kelima, syar'u man qablana. Yang keenam, sadduz zari'ah. Yang ketujuh, mazhab sahabi. Dan yang kedelapan, dalalatul iktiran. Kita coba membahas sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati ulama. Yang pertama adalah tentang istihsan. Apa yang dimaksud dengan istihsan? Istihsan secara etimologi berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ahli usul fikih, istihsan adalah ketika seorang mujtahid, seorang ahli hukum Islam memilih untuk tidak menggunakan kias atau analogi yang jelas dan memilih kias yang lebih samar-samar, atau memilih hukum yang bersifat khusus dan pengecualian daripada hukum yang umum karena adanya dalil syara' yang mendukung perpindahan tersebut. Mana contohnya? Contohnya orang yang mencuri di musim paceklik atau musim kelaparan tidak dipotong tangan. Kenapa? Karena dimungkinkan ia mencurinya karena terpaksa. Kemudian apa saja macam-macam istihsan? Berdasarkan pengertian ini, maka dapat diketahui bahwa istihsan itu ada 2 macam. Satu, menguatkan kias khafi atas kias jali dengan dalil. Contoh pertama, menurut ulama Hanafiyah, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut kias. Menurut kias, wanita yang sedang haid dikiaskan kepada orang junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka wanita haid juga haram membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istihsan, haid itu berbeda dengan junub. Karena haid waktunya lama, maka wanita haid boleh membaca Al-Quran. Sebab bila tidak, maka karena haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, apabila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka menurut kias dan istihsan sebagai berikut. Menurut kias, hak-hak yang bersangkutan dengan tanah itu seperti pengairan dan lorong-lorong di atas tanah tersebut tidak diwakafkannya jika tidak disebutkan pada waktu penyerahan tanah tersebut. Sedangkan menurut istihsan, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka hak-hak yang bersangkutan dengan tanah itu termasuk di dalam pengertian wakaf secara langsung. Adapun segi istihsannya adalah bahwa tujuan berwakaf itu adalah untuk memberikan manfaat sesuatu benda yang diwakafkan kepada yang diberi wakaf. Pada contoh ini, menurut kias jali atau kias yang nyata, wakaf itu lebih tepat dikiaskan kepada jual beli, karena antara wakaf dan jual beli sama-sama melepaskan hak dari seseorang kepada orang lain. Tetapi dalam hal ini mujtahid lebih memilih mengkiaskan wakaf dengan sewa menyewa. Walaupun mengkiaskan wakaf dengan sewa menyewa termasuk kias khafi,
karena sewa menyewa memindahkan hak guna, sedangkan wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan. Lalu macam-macam istihsan yang kedua adalah pengecualian sebagian hukum kuli dengan dalil atau meninggalkan hukum kuli kepada hukum istihsan. Contohnya, pertama, jual beli salam atau pesanan berdasarkan istihsan diperbolehkan menurut dalil kuli. Syarak melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan adalah manusia berhajat, butuh kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Contoh lain, seseorang ditahan hartanya untuk membelanjakannya karena pemboros. Menurut hukum kuli, pemboros tidak sah menjalankan transaksi. Tetapi menurut istihsan, seseorang yang beramal sosial dari hartanya sendiri diperbolehkan karena terdapat kebaikan di dalamnya. Seseorang yang ditahan hartanya maksudnya adalah untuk mentasarrufkan hartanya karena pemboros. Kemudian selanjutnya, bagaimana kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam? Berikut beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang istihsan sebagai sumber hukum. Pertama, jumhur ulama menolak berhujjah dengan istihsan, sebab berhujjah dengan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, golongan Hanafiyah membolehkan berhujjah berdalil dengan istihsan. Kenapa? Karena menurut mereka berhujjah dengan istihsan hanyalah berdalilkan qiyas khafi yang dikuatkan terhadap qiyas jali atau menguatkan satu qiyas terhadap qiyas lain yang bertentangan dengannya berdasarkan dalil yang menghendaki penguatan itu, atau berdalilkan maslahat untuk mengecualikan sebagian dari hukum kuli. Kemudian menurut fuqaha Hanafiyah maupun Malikiyah baru memakai istihsan apabila penerapan hukum berdasarkan qiyas jali itu mengakibatkan kejanggalan dan ketidakadilan. Letak perbedaan antara ulama yang pro dan yang kontra terhadap istihsan adalah pemahamannya terhadap ungkapan istilah tersebut. Bagi yang kontra terhadap istihsan menganggap bahwa istihsan itu adalah usaha untuk menetapkan hukum tanpa dasar yang kuat, hanya semata-mata didasarkan kepada hawa nafsunya. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan istihsan itu adalah semata-mata untuk mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Itulah barangkali sedikit keterangan tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama, yaitu istihsan. Artinya tidak disepakati itu ada ulama yang menggunakannya sebagai sumber hukum, sebagai dalil. Ada juga ulama yang menolak, tidak mau menggunakan istihsan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.